Gi, apa kabarmu hari ini, Gi? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini sekolah ya, Gi ya? Ya, Bu, sekolah. Iya, jadi Gi minggu lalu tuh sering nggak masuk sekolah ya, selama 4 hari tanpa keterangan gitu ya, Gi ya. Minggu sebelumnya juga kayaknya seperti itu ya, Gi ya. Jadi tingkat kehadiran Egi ini di sekolah itu sangat minim sekali. Akhirnya Egi kan banyak tertinggal pelajaran ya, Gi ya. Ya, terus Bu Novi juga dapat laporan ya dia dari beberapa guru mapel lain bahwa ketika Egi di kelas tuh Egi seringnya tidur dan tidak mengerjakan tugas gitu, Gi. Apa betul seperti itu, Gi? Iya, Bu, betul, Bu. Aku. Oh ya, kalau Egi tidak sekolah tuh Egi kemana? Di rumah atau kemana? Ya, saya sebetulnya dari rumah itu pamitnya berangkat ke sekolah, Bu. Tapi ya berikut kerenyahannya. Orang tua saya juga ini, Bu, tahunya saya di sekolah. Maaf, Bu, ya kalau saya tidak ada sekolah, ya mereka ke tempatnya atau ke rumah teman yang tidak sekolah juga. Oh gitu, jadi tahunya orang tua tuh Egi ada berangkat ke sekolah gitu ya? Ya, Oh, nah kalau di rumah nenek atau teman itu Egi melakukan apa? Di sana ngapain? di sana saya tidur, kadang tidak bermain game online gitu. Saya senang sekali dengan game online, Bu. Saya bermain game online sampai larut malam, udah saya itu bangunnya kesiangan dan saya mengantuk, dan itu yang menjadikan alasan saya jarang bangun sekolah. Wah, ya, jadi penyebabnya Egi itu sering main game online gitu ya sampai malam gitu, Gi. Iya, Bu. Akhirnya pagi kesiangan, terus paginya ngantuk juga gitu toh di sekolah gitu. Akhirnya Egi males terus. Oh gitu, jadi Egi males kan kalau mau sekolah ya karena udah ngantuk, terus apa namanya nggak
nggak bisa fokus gitu ya Iya. sekolah, pengennya pasti mikirnya main game terus gitu Gi. Iya. Nah kalau ketika Egi di rumah nenek itu nenek nggak tanya sama Egi kenapa nggak sekolah Gi gitu. Ya saya itu kok sering bohong kepada nenek saya Bu. Saya bilangnya kalau pulang cepat itu ada rapat guru sehingga mungkin dipulangkan cepat gitu Bu. Atau ya saya bisa alasan sakit kepala atau apa gitu Bu. Iya. Oh, itu nenek percaya aja gitu. Suka dikasih obat juga berarti ya Gi sama nenek kalau kayak Gi ngaku sakit gitu ya. Ya kadang juga obatnya gini kadang tidak gitu Bu. Oh, ya ininya bohong gitu ya Gi sama nenek ya. Iya Bu. Sebenarnya kan nenek udah percaya tuh sama Egi ya. Iya. Iya, ya oke Gi ya ya. Iya. Pasti Egi senang banget ya bisa main game online gitu ya. Nah terus apa sih sebenarnya yang Egi rasakan ketika bermain game online gitu kok jadi Egi lupa waktu gitu? Ya saya main game online itu seneng banget tuh, menikmati banget gitu loh. Kayak game online itu bisa melepaskan penat gitu, walaupun dampaknya jelek. Karena saya juga baru dibelikan HP baru oleh ayah saya Bu. Oh gitu, jadi banyak apa Gi, fitur-fitur yang macam-macam memorinya banyak gitu, HP terbaru gitu ya Gi ya. Iya Bu. Kalau kuota juga nggak masalah ya di uang lancar ya dari ayah ya. Oh, pantesan ya gini sampai larut malam seharian nggak kerasa ya dia main game online. Iya. Ya, sebenarnya sama sih Gi. Ibu dulu waktu kecil juga seneng main game Gi. Tapi dulu kan nggak ada HP ya. Dulu tuh adanya Gamebot, namanya Gamebot itu. Itu masih pakai batu itu loh Gi. Jadi bukan pakai ini Gi, apa namanya? Jasa. Casan gitu. Nah itu Gamebot. Nah dulu tuh Bu Novi juga senang banget main itu. Jadi Bu Novi sebenarnya juga memahami lah ya apa yang kamu rasakan. Senang melepaskan penat gitu ya. Seru gitu lah ya main game gitu. Nah itu juga yang apa namanya Bu Novi dulu juga sering lupa makan, lupa waktu gitu ya, lupa belajar kan akhirnya karena udah terlalu asik gitu ya. Nah sebenarnya gini Ki, kan Bu Novi juga berarti kan dulu pernah berbuat salah ya. Egi kan juga ya. Sebenarnya ya kita berbuat salah tuh nggak apa-apa gitu, karena tidak ada manusia yang sempurna gitu ya Egi ya. Nah, karena Bu Novi juga ya sama dengan Egi dulu juga melakukan kesalahan, sering main gimbot gitu ya sehingga lupa belajar, terus juga ketinggalan pelajaran gitu. Iya Bu. Saya minta maaf ya Bu. Ya apa-apa. Ya, oke dia kita bisa menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama ya gitu ya. Jadi Bu Novi itu nggak tertarik untuk mencari tahu gitu siapa yang salah atau ingin menyalahkan Egi, memojokkan Egi gitu enggak. Jadi Bu Novi ingin mencari solusi atas permasalahan yang ada ini ya Gi ya. Jadi Bu Novi memahami bahwa Egi itu membutuhkan kesenangan gitu ya. Terus ingin melepaskan penat gitu ya Gi, apalagi kemarin baru diberikan HP oleh ayah gitu ya. Jadi makanya Egi main game online terus menerus itu ya Gi ya. Nah ya jadi memang ya Bu Novi memahami bahwa Egi itu berhak kok untuk mendapatkan kesenangan dalam hidup Egi gitu ya. Nah salah satunya tadi dengan main game online gitu ya. Egi berhak menikmati permainan game online, pasti ya seru ya Gi ya. Iya Bu. Seru banget kalau main game online. Ya sama teman-teman dari mana Gi? Seluruh Indonesia? Ya ada sebagian dari temen yang jauh dan sebagian dari desa sendiri gitu. Oh, jadi ketemunya malah di online itu, main Iya. game gitu ya. Poinnya bisa ngumpulin banyak gitu ya, Gi ya. Iya Bu. Nah, ya, tapi ya Bu Novi sebenarnya masih tetap bersyukur ya, Gi ya, bahwa Egi juga sebenarnya masih ingat kan untuk datang ke sekolah gitu ya kan. Meskipun kemarin minggu lalu sekolahnya hanya 4 hari gitu, terus minggu yang sebelumnya hanya 3 hari gitu, tapi Egi kan tetap berusaha ya dia untuk bisa datang ke sekolah ya. Iya Bu, saya sebenarnya masih ingat kok Bu kalau sekolah Bu. Enggak terus melupakan sekolah enggak ya Gi ya? Iya. Oke, alhamdulillah ya Gi kalau gitu. Padahal sebenarnya ya mungkin Egi bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi gitu kan, misalnya seminggu, sebulan nggak sekolah gitu ya Gi ya. Tapi Egi masih ingat sekolah kan Gi? Iya, saya tidak melakukan hal seburuk itu Bu. Saya juga sebenarnya masih ingat sekolah Bu. Ya, alhamdulillah berarti Bu Novi ya patut bangga lah sama Egi ya.
karena masih tetap ingat bahwa tugas utamamu itu adalah sebagai pelajar, belajar ya dia. Ya, dan Egi juga masih pokoknya menyadari ya bahwa belajar atau ke sekolah itu sangat penting kan untuk masa depan Egi ya. Iya Bu, saya juga di masa depan itu juga pengen jadi orang yang berhasil, orang yang sukses, yang punya banyak uang gitu Bu, dan membahagiakan orang tua Bu. Ya, oke, bagus Gi. Ya, jadi itu luar biasa ya Gi ya, benar-benar Egi itu ingin menjadi orang yang sukses gitu ya, bertanggung jawab, dan yang terpenting adalah harus bisa dipercaya ya Gi ya, karena seperti tadi nenekku sudah memberi kepercayaan sebenarnya kepada Egi gitu. Iya Bu, pasti saya sangat ingin jadi orang yang sukses di masa depan Bu. Ya top mantap top Gi. Jadi Egi kan ingin jadi orang yang sukses tadi ya, ingin jadi orang yang besar gitu. Nah lantas apa yang menjadi keyakinan Egi tentang nilai-nilai kehidupan gitu ya, sehingga nanti Egi bisa jadi orang yang sukses? Saya yakin Bu, bahwa untuk jadi orang sukses itu harus rajin belajar, bekerja keras, dan tidak boleh malas Bu. Oh ya, nah kalau kehidupan yang nanti Egi inginkan di masa depan itu seperti apa berarti? Ya, saya ingin menjadi seorang arsitek Bu, saya ingin membangun gedung-gedung bertingkat gitu Bu. Pokoknya saya ingin jadi orang yang sukses lah Bu, orang hebat gitu. Dalam bidang arsitek ya Egi ya. Iya. Berarti nanti Egi masuk kuliahnya jurusan teknik sipil gitu. Oh. Ya. Oke, jadi pasti nanti orang tuamu akan bangga ya kalau Egi ini jadi orang hebat. Egi bisa membangun Indonesia ya tadi ya, cita-citanya intinya kalau pembangunan gitu ya yang luar biasa, jembatan, gedung-gedung gitu ya, sekolah-sekolah di daerah-daerah tertinggal gitu kan ya dia. Nah, jadi nanti biar Indonesia itu jadi negara yang maju juga atas partisipasi juga dari Egi sebagai seorang arsitek gitu ya dia. Iya Bu, doakan saya Bu supaya bisa jadi orang hebat di masa depan. Amin, pasti pasti Bu Novi akan mendoakan Egi nanti supaya jadi orang yang hebat di masa depanmu ya Bu ya. Amin Bu, terima kasih Bu. Oke, kemudian tadi kan Egi sudah menyebutkan ya bahwa menjadi orang hebat itu harus rajin sekolah kan? Iya Bu. Ya rajin belajar, berjuang gitu ya Egi ya, bekerja keras gitu, betul? Betul Bu. Oke, jadi alhamdulillah ya, berarti Egi ini sudah meyakini nilai-nilai kebajikan gitu yang ada dalam diri Egi gitu ya, itu yang sesuatu sangat bagus Gi. Tinggal bagaimana nanti Egi mewujudkan supaya bisa rajin belajar gitu, berjuang, bekerja keras, nggak males gitu ya Gi ya. Iya Bu. Nah kalau gitu nanti bisakah Egi akan rajin sekolah dan berusaha untuk main game online-nya itu dikurangi gitu tidak sampai larut malam ya Egi ya? Ya akan saya coba Bu, semoga saya bisa Bu ya. Ya mudah-mudahan ya nanti bisa dicoba ya sedikit demi sedikit, nggak usah langsung banyak gitu. Bu Novi kan tadi Ibu sudah bilang bahwa Bu Novi nggak menuntut Egi harus menjadi orang yang sempurna kan gitu. Jadi ya sedikit demi sedikit supaya tadi yang penting tidak bermain gamenya sampai larut malam, supaya kamu pagi tuh fresh gitu loh di sekolah, bangun pagi subuhan, sarapan nggak telat kan gitu ya dia berangkat ke sekolah gitu ya, supaya nanti kan Egi juga itu demi Egi juga kan gitu. Supaya Egi nanti mencapai cita-cita Egi kan gitu ya. Iya Bu. Saya akan berusaha mencoba untuk mengurangi main game itu Bu. Dan makasih atas semua nasihatnya Bu. Nanti juga saya akan menemani beberapa guru mapel untuk menyampaikan tugas-tugas saya yang masih kosong. Ya nanti Bu Novi bantu juga mengkomunikasikan dengan guru mapel ya Egi ya, supaya nanti tugas-tugasnya apa Egi yang kurang, terus materi-materinya apa gitu, nanti Egi boleh langsung menemui guru mapel itu ya Egi ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya alhamdulillah ya Egi, semangat Egi, selalu belajar, dikurangi game online-nya, minta maaf sama ayah ibu dan minta maaf juga sama nenek karena telah membohongi semuanya ya Egi ya. Yuk kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Oke Egi ya, oke Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Rama Prasetya, dari kelas 21, dan Bu Novi adalah wali kelas saya. Saya hari ini sangat senang sekali berbicara dengan Bu Novi karena Bu Novi sudah memberikan nasihat dan motivasi kepada saya supaya saya terus semangat belajar agar saya bisa menjadi orang hebat nantinya.
Saya akan berusaha untuk mengingat waktu ketika bermain game online dan tidak melupakan kewajiban saya sebagai seorang pelajar. Terima kasih, Bu Novi. Halo Amel, Aura, sehat hari ini? Alhamdulillah, silakan dulu. Sehat ya. Alhamdulillah. Amel sama Aura tahu kira-kira kenapa Bu Novi panggil kalian ke sini nak? Mau Bu, Kenapa? maaf Bu, kita kemarin berantem. Aura duluan Bu yang mulai, dia yang dorong saya. Loh, bukan Bu, Amel yang mulai duluan Bu, dia yang memaki saya dan mengatakan saya Bu. Saya kan jadinya emosi, dia juga mendorong saya Bu. Oh ya, sudah lah ya, tahan emosi kalian ya. Jadi kita selesaikan masalah kemarin ya, hari ini ya. Jadi Bu Novi itu nggak mau cari siapa yang benar atau salah di sini ya. Jadi Bu Novi ingin kita menyelesaikannya secara bersama-sama gitu ya. Dan Bu Novi paham juga bahwa kalian sama-sama emosi gitu ya. Tapi Bu Novi yakin bahwa itu semua adalah pasti berawal dari kesalahan gitu ya. Jadi tidak apa kalian itu melakukan kesalahan gitu, misalnya seperti kemarin saling dorong, saling gitu, saling bentak gitu ya. Nah, Bu Novi ingin dengar gitu ya dari Amel dulu deh. Kenapa kemarin Amel emosi dan berteriak pada Aura? Bu, dia udah gak mau teman sama saya lagi. Maka dia temannya sama yang lain. Diajak belajar bareng, ke kantin bareng, nggak mau. Maunya sendiri. Padahal kan saya capek Bu ngobrol sama Aura. Saya udah coba ngomong sama Aura, dia tidak nggak mau lagi. Udah capek, kita nggak jadi siapa. Kan dia teman saya dari SMP. Oh, jadi dari SMP memang Amel sama Aura bestian gitu ya? Iya Bu. Iya. Oke. Jadi itu alasan Amel sebenarnya ya mau ngomong baik-baik gitu ya dengan Aura gitu, mau bertanya gitu ya Mel ya sama Aura kenapa kok sikap Aura berubah gitu ya, dari sebenarnya Amel ingin bertegur sapa kembali gitu. Iya Bu, udah capek. Oh, dekat musuh. Oke, dari Amel Bu Novi udah tahu nih alasannya. Nah, sekarang kalau dari Aura gimana? Kenapa Aura emosi dengan Amel? Saya ingin sendiri Bu. Makanya saya mengerjakan tugas sendiri, makan sendiri, dan saya ingin sendiri Bu. Nggak mau diganggu sama siapa. Mama diganggu ya. Terus kemarin si Aura, Amel udah ngajak ngomong Aura gitu. Memang aman ngajak ngomong saya, tapi belajar suaranya semua Bu. Jadinya kan saya tidak suka Bu. Ya sudah Bu, saya mau bukan sama keras, saya malah ambilnya nanti ya. Dan juga saya dia mendukung saya. Oh, akhirnya Aura nggak terima gitu ya, karena apa namanya Amel yang mendorong tadi siapa? Amel mendorong. Oke, baik. Sekarang Bu Novi paham ya. Jadi sementara waktu ini memang Aura ingin sendiri gitu ya, tidak mau diganggu oleh siapapun gitu. Oke, Bu Novi memahami bahwa memang kita sebagai individu mungkin kadang inginnya memang sendiri dulu gitu ya, karena mungkin kalau sendiri tuh kayak merasa tenang gitu ya Aura ya, penuh kedamaian gitu ya, pokoknya nggak mau berisik kanan kiri gitu ya Aura ya. Oke, nah sekarang Amel kan sudah dengar ya dari Aura ya, bahwa sebenarnya tuh Aura inginnya masih sendiri dulu gitu. Jadi sebenarnya Aura tidak bermaksud menjauhi Amel gitu, atau mengajak bermusuhan ya dengan Amel ya gitu ya. Menyakiti Amel Bu. Saya tidak mungkin jika melakukan tindakan pukul atau menjambak Amel Bu, karena saya masih ingat dulu bahwa Amel adalah teman dekat baik saya. Terus saya selalu
Jadi Aura dengan Amel ini patut berbangga dengan diri kalian masing-masing ya, karena masih ingat bahwa kalian itu saling menyayangi gitu ya, dan menyadari kan sebagai manusia memang harus menyayangi gitu ya, saling menyayangi sebagai upaya supaya tercipta apa tadi, kedamaian gitu ya, ketenangan, kenyamanan, keamanan gitu ya dalam hidup ya. Saya yakin Bu, kayak sebenarnya nanti bakal bisa bikin kehidupan kita jadi indah. Apalagi kita, aku sama Aura udah janjian Bu bakalan hidup dengan kerja yang sama. Kita mau jadi janjian Bu. Oh ya, Bu, kami kan akan melanjutkan pendidikan yang sama, jadi tidak mungkin kita akan bermusuhan Bu. Saya juga yakin bahwa kasih sayang adalah pijakan dasar bagi manusia supaya jangan menentang apapun. ya luar biasa ya. Jadi si Amel dengan Aura benar-benar mau jadi bidan ya. Iya Bu, kita mau nolongin orang lagi dan ya sama Bu, saya juga ingin menangani pasien-pasien atau ibu dengan ibu supaya ibu tetap bisa sehat sampai melahirkan Bu. Dan saya juga ingin sukses bagaimana amin. Oke, top mantap top Amel dan Aura ya. Jadi kalian kan sebenarnya ingin jadi sukses bareng-bareng gitu ya, ingin menolong orang lain, menolong ibu hamil, pasien-pasien gitu ya yang sakit gitu ya. Nah, lantas apa yang menjadi keyakinan Amel dan Aura gitu tentang nilai-nilai kehidupan sehingga nantinya Amel dan Aura itu jadi orang sukses, bisa jadi bidan yang hebat gitu? Apa nilai-nilainya? Ya oke ya, jadi Bu Novi juga memahami gitu, dulu kan kalian sama kakak Besti gitu ya dari SMP. Tiba-tiba Aura kan ingin sendiri, jadi Amel mungkin merasa aneh ya gitu ya, dan wajar lah ya jika Amel merasa seperti dimusuhi oleh Aura gitu ya Mel ya. Saya merasa kayak tadinya kita bareng-bareng sama tapi kayak akhir-akhir ini Aura berubah, jadi saya pengen gitu berikan lagi sama Aura Bu. Oh ini ngajak berbaikan lagi sebenarnya kemarin ya. Ya jadi nggak apa-apa, Bu Novi dulu pernah mengalami peristiwa seperti kalian alami gini gitu. Jadi Bu Novi itu dulu juga pernah musuhan lah ya sama Besti Bu Novi ya. Jadi ternyata setelah ditelusuri hanya salah paham gini. Jadi karena diem-dieman teman Bu Novi nggak mau mengungkapkan keinginannya sama Bu Novi juga ya diem aja nggak mau mengungkapkan keinginan Bu Novi gitu ya. Akhirnya terjadi salah paham. Ya nggak apa-apa, semua kan proses belajar gitu ya. Jadi karena apalagi kita sebagai makhluk sosial gitu, belajar untuk berinteraksi. Apapun yang kita komunikasikan dengan orang lain itu tetap butuh proses belajar. Dan nanti akhirnya suatu saat nanti Aura dengan Amel akan mengerti saling menghormati bagaimana, saling menghargai bagaimana, saling menyayangi terutama ya. Ya saling menyayangi, saling memahami bagaimana gitu kan ya. Karena kan dulu SMP kan sudah besti, jadi mungkin SMA ini ada sesuatu mungkin yang harus perlu apa ya diperbaiki lagi, atau mungkin ya itu awalnya kan pengen sendiri, ingin berubah gitu ya, apa bukan berubah maksudnya Aura inginnya sendiri dan disangka Amel itu adalah berubah gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau Bu Novi lihat di sini kan Amel dengan Aura itu saling sayang kan? Karena udah semenjak SMP tadi ya, saling perhatian juga gitu ya. Ya oke, jadi bagus banget ya Amel dengan Aura. Kita sebagai manusia memang apa ya pasti butuh kasih sayang gitu ya, perhatian dari orang lain gitu. Dan karena itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Oke, Bu Novi sangat memahami itu. Nah terus Bu Novi sangat bersyukur sebenarnya Amel dengan Aura ini ya sudah saling menyayangi dari semenjak bangku SMP. Nah kemarin sebetulnya antara Amel dengan Aura itu mungkin bisa saja ya terjadi tindakan yang lebih dari dorong-dorongan gitu ya. Mungkin bisa jadi pukul-pukulan atau jambak-jambakan gitu Mel. Gak perlu kan, kayak saya nggak sampai hati kalau buat nyakitin Aura aja, nggak ada niatan saya. Jadi kita tuh kayak cuma pengen baikan aja Bu. Saya yakin Bu kalau kita menjadi orang sukses kita harus belajar, tidak boleh malas, harus berusaha keras, dan nggak boleh berantem Bu.
Bu, menjadi orang hebat itu nggak boleh ada musuh, harus banyak teman dan berarti tidak boleh emosian. Jika ada permasalahan harus berbicara, tapi jangan ngomongnya supaya tidak berantem. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi pasti nanti orang tua kalian pasti bangga gitu jika kalian nanti bisa jadi bidan yang hebat, nggak punya banyak musuh gitu ya, malah pasiennya banyak gitu ya. Jadi terutama juga kita tidak gampang tersulut emosi. Nanti kalau ada kesalahpahaman langsung diluruskan begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti Amel dengan Amra bisa jadi bidan yang hebat ya, yang menolong ibu-ibu hamil melahirkan gitu ya, nanti bayinya mudah-mudahan sehat terus jadi generasi penerus bangsa gitu ya Amel ya Aura ya. Ya Bu, doain kita ya Bu, biar jadi bidan yang sukses. Ya Bu, doa kepada kita ya Bu, kami minta maaf ya Bu karena kemarin kami berantem Bu. Ya amin ya nggak apa-apa, pasti Bu Novi akan mendoakan semua kalian ya murid-murid Bu Novi supaya nanti jadi orang hebat di masa depan kalian ya Amel dengan Aura gitu ya. Ya. Ya, terus, nah tadi kan kalian menyebutkan ya bahwa untuk jadi orang sukses itu kan tidak banyak musuh gitu ya, harus banyak teman supaya aman, damai gitu. Nah sekarang Bu Novi minta, bisakah kalian bermaaf-maafan dan jangan ada lagi rasa permusuhan ya di antara kalian? Ya Bu, minta maaf sama Allah Bu. Ya Bu, saya minta maaf juga dengan Amel dan Yuni jadi lagi kalian. Oke, alhamdulillah. Ayo berpelukan. Oke, maaf juga ya Kak. Oke, alhamdulillah sudah clear ya. Jadi nanti bisa belajar bareng lagi, ke kantin bareng, ke perpustakaan bareng ya, pinjam buku bareng gitu. Dan nanti kalau ada keinginan di antara kalian itu harus dikomunikasikan supaya tidak terjadi salah paham lagi seperti kemarin ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Amelia Putri, kelas 11. Saya Keiza Aura dari kelas 11. Bu Novi adalah wali kelas saya. Hari ini saya sangat senang sekali karena Bu Novi membantu saya dan Aura menyelesaikan permasalahan di antara kita. Iya, betul sekali. Saya juga merasa senang dan lega karena hari ini saya sudah berbaikan kembali dengan Amel. Kami sudah menjadi bestie lagi, tidak ada rasa marah lagi di hati kami karena semua sudah dijelaskan dengan Bu Novi. Kami hanya salah paham saja. Terima kasih Bu Novi sudah mengingatkan kami tentang pentingnya kasih sayang, saling menghargai dan menghormati di antara kita yang adalah makhluk sosial, dan kita semua membutuhkan kenyamanan, kedamaian, ketenangan dan tidak bermusuhan. Terima kasih juga saya ucapkan Bu Novi sudah menjadi penengah dalam permasalahan saya dan Amel, sehingga kami sekarang sudah berbaikan kembali. Saya juga menjadi sadar bahwa komunikasi dengan teman itu sangat penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.